wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ke materi pembelajaran, Ibu di sini ingin sedikit perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Sri Rahayu Aulia. Ibu adalah mahasiswi dari Universitas Surya Kencana Cianjur. Ibu ngambil pendidikan matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ibu di SMA PGRI Cianjur itu sedang melaksanakan perkenalan lingkungan persekolahan atau bisa disebut juga PLP. Dan alhamdulillah Ibu diamanatkan untuk membantu Bu Ani, yaitu matematika peminatan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang logaritma. Di bagian pertama, kita akan mengetahui apa itu logaritma dan sifat-sifat yang berlaku pada logaritma. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse eksponen. Suatu bentuk eksponen dapat diubah menjadi bentuk logaritma atau sebaliknya. Bentuk umum fungsi logaritma yaitu AN sama dengan P jika dan hanya jika logaritma P basis A sama dengan N, di mana A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan P lebih besar dari 0. A disebut bilangan pokok atau basis logaritma. P disebut numerus, yaitu bilangan yang dilogaritmakan, dan N disebut hasil logaritma. Perlu adik-adik ketahui bahwa bentuk ini adalah bentuk yang ekuivalen, di mana AN sama dengan P disebut dengan bentuk eksponensial. Dan A log PN dan logaritma P basis A sama dengan N kita sebut dengan bentuk logaritma. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, kalian coba buka halaman 70. Di situ Ibu ngambil soalnya yang contoh soal 2.1. Yang nomor 1 yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 16, maka bentuk logaritmanya adalah logaritma 16 basis 4 sama dengan 2. Ini adalah bentuk logaritmanya dan ini adalah bentuk eksponensialnya. Yang soal nomor 2 dan 3 juga sama. 6 pangkat 0 sama dengan 1, maka bentuk logaritmanya adalah logaritma 1 basis 6 sama dengan 0. Ini adalah bentuk logaritmanya dan ini adalah bentuk eksponensialnya. Soal yang nomor 3 juga sama. 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per 125, maka bentuk logaritmanya adalah logaritma 1 per 125 basis 5 sama dengan min 3. Ini adalah bentuk logaritmanya dan yang ini adalah bentuk eksponensialnya. Terus ada contoh soal lain yang kalian bisa buka halaman 71 di buku kalian. Di situ ada soal jika logaritma X basis A sama dengan 3 dan logaritma Y basis 3A sama dengan 3, tentukan nilai Y per X. Penyelesaiannya adalah kalian harus ingat ya bentuk umum dari logaritma yang tadi. Nah, di situ ada logaritma X basis A sama dengan 3. Kalian ubah bentuknya ke awal tadi. Yang ke AN sama dengan P. Ya. Jadi A pangkat 3 sama dengan X. Terus yang logaritma Y basis 3A sama dengan 3 diubah ke bentuk 3A pangkat 3 sama dengan Y. Di sini
ini kita udah mengetahui X dan Y-nya. Jadi untuk menentukan nilai Y per X, kalian tinggal masukin saja. Y-nya adalah 3A pangkat 3 dan X-nya adalah A pangkat 3. Hasilnya adalah kalian kalikan 3 pangkat 3 A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Di sini ada nilai yang sama, yaitu A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 itu jadi 1. Jadi 3 pangkat 3 dikali 1 sama dengan 27. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami mengenai hubungan ini? Oke, tentunya kalian bisa paham ya dan bisa. Kita lanjut. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat logaritma. Yang untuk B dan C bilangan real positif, A dan P lebih besar dari 0 dan P tidak sama dengan 1 berlaku. Sifat yang pertama yaitu log B. Logaritma B kali C basis A sama dengan logaritma B basis A ditambah logaritma C basis A. Untuk mudah mengingat, kalau perkalian, bentuknya akan menjadi penjumlahan atau sebaliknya. Tetapi, kalau penjumlahan ini, adik-adik harus perhatikan basisnya ya. Basisnya harus sama, A, ya. Terus yang kedua yaitu logaritma B dibagi C basis A sama dengan logaritma B basis A dikurangi logaritma C basis A. Berarti kalau pembagian bentuknya jadi pengurangan atau sebaliknya. Terus sifat yang ketiga, logaritma B pangkat N basis A sama dengan N logaritma B basis A. Nomor 4, logaritma B basis A sama dengan logaritma B basis P dibagi logaritma A basis P. Jadi, kalau kita membuat dengan basis yang baru, basisnya ini biasanya diselesaikan dengan soal ya. Nanti kita lihat soalnya. Nomor 5, yang sifat 5, yaitu logaritma B basis A dikali logaritma C basis B sama dengan logaritma C basis A. Coba adik-adik perhatikan ya. Yang kita ambil adalah ujung dan ujung, A dan C-nya ya. Terus yang sifat nomor 6, logaritma B pangkat M basis AN sama dengan M dibagi N dikali logaritma B basis A. Nah, di sifat ke-6 ini, basis dan nomor rusnya dua-duanya berpangkat ya. Terus sifat yang ketujuh yaitu A pangkat logaritma B basis A sama dengan B. Nah, di situ ada langsung contoh soal, yaitu contoh sifat 1 adalah sederhanakan bentuk logaritma 3 basis 6 ditambah logaritma 4 basis 6, yaitu penyelesaiannya. Ini kan udah sama ya numerisnya. Kalian bisa lihat ini numerisnya udah sama. Nih, lihat lagi ke sini, numerisnya tinggal kalikan langsung. Logaritma 3 dikali 24 basis 6 sama dengan logaritma 72 basis 6. Selesai. Contoh sifat yang kedua. Jika logaritma 2 basis 5 sama dengan X, nyatakan 2 dikali logaritma 14 basis 5 dikurangi logaritma 7 basis 5 dalam X. Penyelesaiannya yaitu kita tuliskan lagi yang ini. 2 dikali logaritma 14 basis 5 dikurangi logaritma 7 basis 5 sama dengan 2, ini kan basisnya udah sama ya, 5
Basisnya udah sama, jadi kita tinggal ubah ke ini. Kalau basisnya udah sama, jadi 2 dikali logaritma 14 dibagi 7 basis 5. 2 hasilnya adalah 2 logaritma 2. Ini dari mana logaritma 2? Dari sini. 14 dibagi 7 yaitu 2 basis 5. Kita lihat lagi ke soal bahwa logaritma 2 basis 5 itu adalah X. Jadi 2X hasilnya ya. Nah, lanjut lagi ke contoh sifat ketiga, yaitu logaritma B pangkat N basis A sama dengan N dikali logaritma B basis A. Ubahlah bentuk berikut ke sifat logaritma 3. 1/2 logaritma 81 basis 2. Penyelesaiannya adalah, nah ini kan berarti kita menggunakan hubungan ini. Hubungan dari kanan ke kiri. Berarti bentuk yang 1/2-nya ini kita bawa ke belakang langsung ya. Jadi 1/2 logaritma 81 basis 2 sama dengan logaritma 81 1/2 basis 2. Kita tarik tadi yang tadi kita tarik ke belakang. Kalian bisa juga mengubah bentuknya ke akar, misalnya jadi akar 81, atau bisa juga diubah ke bentuk perpangkatan jadi 81 pangkat 1/2. Hasilnya sama, yaitu 9. Jadi hasilnya dari logaritma 81 1/2 basis 2 yaitu logaritma 9 basis 2. Ya, bisa kalian pahami? Nah, langsung contoh ke sifat 4, yaitu logaritma B basis A sama dengan logaritma B basis P dibagi logaritma A basis P. Sederhanakan bentuk logaritma 3 basis 2 dibagi logaritma 5 basis 2. Penyelesaiannya adalah, nah ini kan basisnya sudah sama, jadi kita boleh langsung tuliskan saja ya. Ini berarti sifatnya dari kanan ke kiri ubahnya. Kita lihat A, ujungnya basisnya A, numerusnya B. Dari sini kita harus lihat ya. Berarti kita di sini langsung tuliskan saja logaritma 3 basis 2 dibagi logaritma 5 basis 2 sama dengan logaritma 3 basis 5 ya. Langsung ke contoh sifat 5, yaitu logaritma B basis A dikali logaritma C basis B sama dengan logaritma C basis A. Jika logaritma 2 basis 3 sama dengan R, nyatakan logaritma 5 basis 7 dikali logaritma 7 basis 3 dikali logaritma 2 basis 5 dalam R. Penyelesaiannya adalah, nah, kalau kita ambil ke bentuk awal, ini kan tidak bisa, gak akan ketemu hasilnya. Tapi kita bisa ubah, kita manipulasi agar bisa ketemu dengan cara menukarkan logaritma 7 basis 3 ke awal. Ini kan perkalian ya, jadi kita bisa buat seperti ini. Asalnya logaritma 5 basis 7 dikali logaritma 7 basis 3 dikali logaritma 2 basis 5 sama dengan kita ubah dengan cara memindahkan yang ini ke sini, ke awal. Jadi logaritma 7 basis 3 kita ketemu lagi dengan numerusnya 7. Basisnya 7. Logaritma 5 basis A basis 7 dikali logaritma 2 basis 5 ya. Nah, kita ingat yang tadi dari ujung ke ujung. Kita cuma perhatikan dari ujung ke ujungnya. Jadi kita punya hasilnya yaitu 3 log 2 atau logaritma 2 basis 3. Ujungnya 3, ujungnya 2 ya. Kita balikan lagi ke soal bahwa logaritma 2 basis 3 itu adalah R ya. Ini
adalah R. Nah, kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang sifat 6, yaitu logaritma B pangkat M basis AN sama dengan M per N logaritma B basis A. Yaitu soalnya sederhanakanlah bentuk logaritma 25 basis 9. Logaritma 25 basis 9 sama dengan 25 itu kan pangkatnya 5 pangkat 2 ya. Dan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi kita ini kebetulan ya M dan N-nya itu sama 2 nilainya. Jadi kita bisa langsung tulis saja di sini. 2 dibagi 2 itu 1. Jadi logaritma 5 dikali logaritma 5 basis 3 dikali 1 yaitu logaritma 5 basis 3. Ini hasilnya. Nah, untuk contoh soal sifat 7 yaitu A pangkat log B basis A sama dengan B. Berarti A log B basis A itu sama dengan B. Ini langsung ke contoh soalnya, yaitu hitunglah nilai dari 3 pangkat logaritma 2 basis 3 ditambah 5 logaritma 6 basis 5 dikurangi 2 pangkat logaritma 5 basis 2, yaitu penyelesaiannya langsung saja 3 logaritma 2 basis 3 itu hasilnya 2 dan 5 logaritma 6 basis 5 hasilnya 6 dikurangi 2 pangkat logaritma 5 basis 2 itu hasilnya 5. Kita tinggal jumlahkan saja 2 ditambah 6 yaitu 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, adik-adik apakah kalian paham dengan penjelasan Ibu? Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham coba kalian ulangi lagi videonya berkali-kali. Nah, seudah paham, Ibu memberikan hadiah yaitu nih hadiahnya. Soal di bawah ini. Ini adalah soal yang gak jauh beda dari yang tadi Ibu jelaskan. Coba kalian kerjakan ya. Selamat belajar.